Shalom, selamat pagi Jemaat GBP Sawan yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita dalam renungan Manarema. Hari ini sebelum kita masuk di dalam pembacaan nats firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersama berdoa. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dan izinkan untuk kami boleh melalui. Tuhan menolong kami dan memimpin kami sepanjang hari ini. Kiranya setiap kehidupan kami langkah demi langkah boleh dikenan Tuhan. Tuhan yang terus menguatkan kami setiap umat-Mu berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan Manarema pagi hari ini saya akan berikan judul yaitu kekuatan perkataan atau kekuatan lidah. Dan nats firman Tuhan hari ini terambil di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Saya membaca dalam Alkitab edisi terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu, Amsal dalam pasal 18 ini banyak sekali berbicara tentang hal perkataan atau hal kuasa dari ucapan atau lidah. Dan salah satunya saya ambil di ayat yang ke-21, bagaimana hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa yang suka menggunakannya akan memakan buahnya. Saya mengutip dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana ditulis lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Bapak Ibu, saya teringat dengan duri daun jelatang. Duri daun jelatang itu ternyata ketika menusuk atau terkena kulit, itu tidak terlihat durinya karena begitu halus Bapak Ibu. Bahkan sempat dicek oleh mikroskop, itu begitu kecil dan begitu halus, hampir tidak terlihat. Tetapi ketika orang terkena duri daun jelatang ini Bapak Ibu, akan memberikan reaksi atau efek yang nggak biasa. Selain gatal-gatal juga nyeri bagi orang yang kena durinya ini. Bahkan mereka bisa seharian semalaman mereka nggak akan nyenyak untuk tidur karena harus menanggung nyeri dari duri daun jelatang ini. Dan duri daun jelatang ini sangat begitu beracun dan cukup berbahaya. Tetapi jika diatasi dengan tepat maka tidak sampai mematikan. Bapak Ibu, ini adalah duri yang kecil yang tidak terlihat. Sama halnya dengan perkataan kita. Ucapan atau perkataan kita itu adalah gambaran dari pikiran kita. Makanya apa yang keluar dari ucapan atau mulut kita itu adalah luapan dari isi hati atau pikiran kita. Hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Atau lidah itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusak seseorang. Seringkali saya mendengar Bapak Ibu bahwa ada beberapa orang yang merasa atau menganggap bahwa perkataannya itu adalah biasa saja. Tetapi bagi orang lain itu cukup menyakitkan atau cukup melukai. Bahkan seringkali saya temui ada beberapa orang yang menganggap bahwa perlu saya berkata seperti ini supaya membangun, supaya mengubah. Tetapi belum tentu akan direspon atau bereaksi seperti yang diharapkan atau ada perubahan atau membangun seseorang. Bapak Ibu, juga saya pernah melihat bagaimana seseorang yang menguatkan orang lain dengan ucapan dan perkataannya, memotivasi dan menggerakkan orang lain, dan itu benar-benar menyentuh banyak hati, banyak orang diberkati dan dikuatkan dan dibangun. Kemudian sang orang tersebut merasa dikuatkan juga. Ternyata apa yang saya ucapkan tuh efeknya luar biasa, membangun orang. Dan saya bisa pastikan bahwa orang tersebut pun juga akan disegarkan dan dikuatkan jiwanya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dan sama-sama diingatkan bahwa dalam perkataan kita, itu kita bisa membangun dan juga bisa merusak sebaliknya. Kita bisa menyegarkan orang, kita bisa menguatkan orang, kita bisa menyembuhkan luka hati orang lewat perkataan yang mungkin tidak terlihat. Tetapi juga Bapak Ibu, melalui perkataan juga, melalui yang kita ucapkan juga, bisa mematikan semangat orang, bisa membuat orang terluka, bahkan bisa membuat orang menjadi sakit hati. Seringkali berita-berita yang tayang akhir-akhir ini tentang tindakan kriminal kejahatan,
beberapa sebagian besar juga berasal dari ucapan. Karena ucapan dari majikan kepada bawahannya, ucapan orang tua kepada anak, ucapan bosnya kepada bawahannya, sehingga membuat terluka, membuat mereka sakit hati, membuat mereka tersinggung sehingga mereka harus bereaksi dengan tindakan-tindakan yang jahat seperti membunuh dan sebagainya. Bapak Ibu, itu dari ucapan. Yang mungkin bagi kita itu merasa mengucapkan itu biasa saja. Tetapi efek atau kuasa dari perkataan itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau dalam perkataan saja kita bisa membangun orang, orang bisa diberkati dan bisa bersemangat karena perkataan kita. Pun sebaliknya ketika ucapan kita juga menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama belajar bahwa apa yang kita ucapkan ketika itu memberkati orang lain, kita pun juga akan disegarkan, jiwa kita akan disehatkan, jiwa kita pun juga akan diberkati. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu memilih bahwa dan menganggap bahwa ucapan saya baik-baik saja dan pantas, dan kemudian melukai banyak orang Bapak Ibu, saya rasa mungkin jiwa kita tidak akan disegarkan, atau tidak dibangun, atau tidak menjadi lebih baik. Kalau orang lain diberkati, maka kita pun melalui perkataan kita pun kita juga harus diberkati. Kalau orang lain terluka, maka sudah seharusnya kita pun juga terluka oleh perkataan kita sendiri. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama belajar bahwa melalui perkataan banyak hal yang bisa dihasilkan atau memberikan reaksi yang begitu besar atau memberikan dampak yang begitu besar bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita terdekat, komunitas pelayanan kita, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan keluarga, lingkungan rumah kita. Kita harus berhati-hati dengan ucapan kita Bapak Ibu. Sebab ucapan adalah gambaran kehidupan atau pikiran kita. Bapak Ibu, seperti halnya ucapan, pena yang tertulis dan saat ini kita baca, yaitu Alkitab, itu juga memberikan dampak yang luar biasa. Kita membaca hasil tulisan-tulisan beberapa ribuan tahun yang lalu, yang saat ini menguatkan dan memberkati kita. Bukankah harusnya perkataan kita juga sama dengan tulisan-tulisan atau sastra-sastra yang memberkati banyak jiwa, tulisan-tulisan di Alkitab yang memberkati umat Tuhan sampai hari ini? Semuanya kembali kepada kita. Bagaimana kita belajar untuk mengucapkan kata-kata. Sebab kita tahu bahwa lidah perkataan kita memiliki kuasa, sehingga kita harus berhati-hati Bapak Ibu terhadap apapun yang kita ucapkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan, kami boleh berhati-hati dan berawas-awas dengan apapun yang kami ucapkan. Ketika itu memberkati orang lain, ketika itu membangun orang lain, maka jiwa kami pun juga diberkati dan dibangun oleh perkataan kami. Ketika itu menyakiti atau melukai hati orang lain, sadarkan kami bahwa itu juga menyakiti dan melukai diri kami sendiri. Mari Tuhan pimpin kami, mari Roh Kudus terus tolong kami menjalani dan melewati sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.